dulu. Assalamualaikum, jaga yuk. Assalamualaikum, jaga yuk. Waalaikumsalam, In. Kita ngobrol apa hari ini? PSBB gimana? Jawa Bali, udah mulai kan? Tuh, sudah mulai kan dari kemarin hari Senin itu. Ini sudah hampir minggu kedua kan? Menjajaki. Minggu kedua. Di sini Iya dong. baru dapat berapa hari Ya hari Senin kan? Sekarang sudah hari Sabtu. Enggak deh, Sabtu minggu kemarin di sini di Demak sudah mulai. Iya, berarti benar kan? Sudah hampir menjajaki minggu kedua kan? Iya, ini jalan minggu kedua. Oke. Tapi yo gimana sih? Gak enak. Alfamart sing deket-deket rumah sing di gang-gang itu juga tutup. Ikut tutup jam 7. Semua berarti ada Alfamart, ada Indomart, dan lain-lain tutup. Minimarket lah. Oh. Minimarket, restoran, meskipun restoran itu kecil, terus warung-warung kecil, jam 7 sudah harus tutup di sini. Meskipun itu di gang-gang dalam ya, nggak di jalan raya, jalan utama gitu. Berarti cukup ketat ya di sana. Di mana itu? Di Demak berarti ya? Demak, Jawa Tengah. Lumayan. Di sini kan kasusnya juga banyak. Dekat-dekat Semarang. Apalagi. Agak beda ya kalau di Surabaya itu entah kenapa kok ya kadang masih ada yang tetap buka gitu. Alfamart, Indomaret, mungkin warung kopi, minimarket. Saya nggak tahu kalau mall karena kan nggak pernah nge-mall ini ya. Jadi mungkin nggak tahu kurang ketat atau gimana ini yang Surabaya ya. Pernah nge-mall Anda? Oh iya, sudah setahun nggak pernah nge-mall ini. Saya kan patuh protokol kesehatan. Ya. Padahal nge-mall waktu corona atau pas zaman PSBB itu enak. Mallnya sepi, nggak banyak orang. Oh iya, tapi kan resiko tertular juga ada. Iya kan? Kecil sih, karena kan nggak banyak orang. Kan dari mana kita tahu penjaga mallnya tidak tertular atau OTG? Yakin aja. Ya nggak bisa gitu kan. Ya kan kita juga ngikuti anjuran pemerintah kan. Untuk... Aman sih. Tapi ini sih, karena kemarin aku habis sakit juga dan kayaknya itu mengarah ciri-ciri corona dan sekarang itu aku lebih terkesan hati-hati dan lebih serem sih. Maksudnya aku sendiri lebih kayak serem aja kalau di tempat ramai. Enggak, kondisinya sakitnya ada mengarah gejala itu sampai mana? Sampai hilang rasa dan penciuman? Hilang rasa enggak hilang rasa, hilang penciuman itu 4 harian. Panasku 2 minggu, selama panas itu sesak nafas dan batuk. Batuknya malah lebih dari 2 minggu, nggak sembuh-sembuh. Panasnya sudah selesai, sesaknya sudah selesai, batuknya ya enggak. Biasanya saya kalau batuk itu gampang lah, paling dikasih kodein atau dikasih jeruk nipis sama madu atau jeruk nipis sama kecap itu paling 3 hari lah sudah selesai. Kalau enggak dikasih obat sirup yang batuk itu yang di warung-warung selesai. Nah kemarin itu enggak sampai ganti dokter 3 kali. Dokter UGD, dokter THT, sama dokter klinik itu semuanya obat nggak ada yang mempan. Sampai di swab, rapid enggak? Sempat swabnya negatif. Ya gimana ya, karena golden standard kita swab, kalau swabnya negatif, kita juga nggak bisa berpendapat kalau itu corona mungkin. Ya jadi, tapi kan maksudnya kalau kita baca dari ciri-ciri corona kan mirip-mirip kayak gitu. Jadinya aku sendiri jadinya kayak lebih aware gitu dan lebih berhati-hati lagi sih. Kemarin soalnya santai, mau ke mall kek, mau ke pasar kek, kadang nggak pakai masker kek. Nggak boleh ya. Mati ke rumah nggak pakai masker. Ya patuhi ya protokol. Saya sering nyampaikan juga, patuhi protokol. Nggak selesai nanti, sampai kapan kita kayak gini terus ya?
Iya kan kemarin-kemarin santai lah, gampang. Maksudnya apa pede dengan kekebalan tubuh sendiri. Ternyata waktu kemarin sakit, oh gini rasanya mungkin gitu. Soalnya sesaknya parah aja, nggak punya riwayat penyakit sesak nafas. Tapi ini bener-bener parah, kayak sholat dapat 1 rakaat aja nafasnya lari-larian. Oh, Di kamar ke kamar mandi aja yang jaraknya cuma berapa meter, itu apa ya? Wis ngos-ngosan kayak gitu loh. ya memang ya bisa jadi karena kadang-kadang ya kita tahu testing kan yang buatan manusia juga. Jadi bisa jadi ada Nah, false itu tapi positif, hasil swab. ada false Tapi negatif. Ya bisa jadi kita mungkin masuk yang false negatif kan bisa jadi. Seharusnya positif tapi ternyata terbacanya negatif kan ya testing itu pasti ada errornya ya kalau kita bicara di secara ilmiah itu pasti ada error sekian persen itu. Tidak ada pengukuran yang sempurna kan. terus kemarin itu sempat pas ke UGD dites darah. Takutnya tipes kan. Ternyata tipes juga enggak, swab juga negatif. Jadinya ya wes lah dirawat di rumah dan pakai obat-obatan. Kalau batuknya pakai obat-obatan warung karena obat-obatan dari dokter juga nggak mempan. Ya justru kalau misalkan sebenarnya kalau benar kena COVID kan justru sekarang sudah lebih kebal kan, tanda kutip ya lebih kebal daripada sebelum kena. Jadi justru lebih cepat pulihnya nanti kalau misalkan kena lagi kan gitu. Justru itu kan ya salah satu kelebihan juga itu kan juga dasarnya kenapa kok ada teknik apa itu namanya plasma kovalen atau apa itu Ah, ah, mana itu. plasma darah orang yang sembuh kan banyak antibodinya itu bisa digunakan untuk membantu eh, mungkin teman-teman kita yang sakit cukup parah gitu. Balik lagi ke PSBB, gimana PSBB ini? Oh ya, Setuju PSBB. atau enggak ini sebenarnya PSBB ini? Setuju banget, tapi gimana ya? Nggak usah sampai yang ya apa ya? Kalau kalau misalnya kan kita nggak tahu ya kalau malam itu kita butuh sesuatu yang darurat itu apa. Nggak misalnya anak kita panas butuh obat dan di rumah lagi nggak nyediain. Nah kayak gitu-gitu itu seharusnya disediakan gitu loh tempat untuk urgent untuk membeli sesuatu atau susu. Gitu, orang tuanya lupa susu bayinya uh, belum beli gitu. Ya kan memang yang sekarang sebenarnya tidak seketat PSBB dulu kan seharusnya ya. Kalau kita bicara bahkan terminologinya kan sudah diganti bukan PSBB lagi. Jadi PPKM kan kalau nggak salah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi sebenarnya tidak jauh lebih ketat kan dari dulu bahkan sebenarnya bisa tanda kutip ya bisa beraktivitas yang penting ada sedikit pembatasan saja kan. Nggak sampai kayak dulu kan benar-benar harus work from home semua atau bagaimana. Kalau sekarang kan yang kerja itu 25% boleh, kemudian restoran juga masih boleh, kapasitasnya 25%. Kalau dulu kan nggak boleh harus benar-benar tutup. Cuma seharusnya kalau memang benar kan apa namanya? Aturannya itu bahkan kalau untuk apa namanya? Kegiatan pokok bahan bahkan kebutuhan yang penting itu kan masih boleh buka sebenarnya tokonya. Misalkan apotek itu harus bisa 24 jam kan boleh kan? Nah itu aku sepakat apotek atau dikasih satu warung yang menjual kebutuhan dasar kayak gitu atau satu minimarket untuk kebutuhan darurat kayak gitu. Ya mungkin di Nah, yang Surabaya itu beberapa hari di sini, ya. yang kurasakan beberapa hari di sini itu yang benar-benar ya wes total gitu. Oh, ya mungkin karena di Surabaya itu tadi saya sebutkan kan mungkin ada minimarket yang masih buka, mungkin pertimbangannya itu. Karena kalau di aturan PPKM kan kebutuhan pokok boleh buka. Kayak misalkan ya tadi sebut merek Alfamart, Indomaret atau yang lain itu kan bisa buka karena mungkin di situ ada menjual beras juga, kemudian bahan pakanan pokok, ada obat-obat toko ya tadi dikatakan obat-obat toko yang bisa dibeli dengan bebas itu kan mungkin diperbolehkan buka ya karena memang itu termasuk toko yang menjual bahan pokok kan. Eh, tahu kabar Mojokerto nggak? Kemarin itu aku buka Facebook Kalau dan buka kabarnya itu kalau nggak salah kan dimasukkan dalam
kota PPKM juga kan, kabupaten kota yang kena PPKM Mojokerto. Baru 2-3 hari ini saya lihat di Instagram Info Jatim kalau nggak salah. Pemprov Jatim. Ya kan? Heeh. Dan itu kemarin aku lihat updatean anak-anak ya di story, baik di story WA ataupun di updatean di Facebook, ada kan grup info lalu lintas Mojokerto itu habis jam 7-an lah, 7:30 lah updateannya itu jalan-jalan sepi, benar-benar sepi, dan dikasih portal sama polisi yang penutup jalan itu. Ya mungkin karena baru dibatasi tadi kan ada pembatasan PPKM. Itu kan menyusul baru. Jadi awalnya kan kalau di Jawa Timur ya ada Surabaya dan Malang Raya kan, Surabaya Raya dan Malang Raya. Jadi Surabaya, Gresik, Sidoarjo kalau nggak salah. Nah ini baru beberapa hari yang lalu kan baru diumumkan Mojokerto sama tambahan satu lagi saya lupa di mana itu. Itu jadi kena PPKM juga. Mungkin gara-gara itu. Dan ini paling meresahkan dan paling membuat pusing para orang tua juga guru les adalah anak-anak sekolah libur lagi, bukan libur ya, mulai sekolah dari rumah lagi. Kemarin-kemarin kan sudah mulai agak longgar masuk berapa kali seminggu gitu, kan lumayan. Nah ini benar-benar di rumah lagi kayak kemarin-kemarin. Jadi ini pusing untuk para orang tua yang punya anak SD, SMP. Ya memang plus minus ya kalau kita bicara kayak tadi misalkan PPKM, PSBB itu kan juga di sisi positifnya, saya katakan sisi positifnya memang benar-benar bisa menekan laju yang penularan pasien di rumah sakit. Sekarang kan kabarnya juga kita tahu, bukan cuma kabar ya, saya juga mengalami di Surabaya ini ada kolega dari teman-teman pekerja itu, satu kerjaan itu juga kena COVID di UGD Sidoarjo, nyari rumah sakit di Surabaya itu sampai sulit. Bahkan nunggu beberapa hari baru dapat kamar. Itu ya. Nah, itu kan memang kondisinya sekarang itu sangat sulit. Nah, kalau tidak dilakukan rem darurat seperti ini ya suatu saat bisa jadi rumah sakit itu nolak pasien, atau mungkin yang dulu sudah kita pernah tahu kabarnya di Italia kan mensortir pasien. Jadi mungkin pasien yang tanda kutip mohon maaf ada yang prioritas tinggi, mungkin yang akut-akut yang darurat saja. Bahkan kan sekarang sudah kita tahu kan banyak berita teman saya juga kalau gejalanya ringan atau bahkan tidak bergejala ya disuruh isolasi mandiri karena memang bed di rumah sakit sudah penuh. Nah, itu memang sisi positifnya itu, tapi memang sisi negatifnya ya memang roda perekonomian akan stop kan. Ya kita harus lihat sisi positifnya. Lagi pendidikan juga gitu sih. Ada beberapa anak atau beberapa orang yang susah untuk work from home, sekolah dari rumah. Ada yang siap, ada sekolah yang siap untuk muridnya sekolah dari rumah. Ada yang sekolah yang gurunya cuman ngasih tugas aja. Di sini, apalagi di sini, aduh, suka heran deh. Di Mojokerto kan masih, meskipun gurunya cuman ngasih tugas doang, nggak ngasih materi, lumayan kan. Setidaknya anak itu belajar begitu. Di sini sama sekali nggak ada tugas, ya nggak ada pembelajaran yang masuk, ya udah libur-libur aja gitu, kayak libur aja gitu. Ya mbak lagi sebenarnya kita juga nggak bisa menyalahkan anak kutip sekolah, guru atau yang lain karena pertama memang ini kan hal yang sangat baru kan, kita tidak pernah mengalami hal ini sebelumnya, pandemi ini terutama ya. Jadi kalau kita bicara aspeknya ke sekolah ya bahkan mungkin pembelajaran online kan baru mulai viral, baru mulai berjalan akhir-akhir ini saja. Jadi ya sangat maklum kalau mungkin di daerah ya, terutama daerah, karena kalau saya kan di Surabaya itu ya mungkin pembelajarannya masih hanya diberi tugas atau bahkan libur atau yang lain, karena ya kita bisa ya maklumi juga mungkin guru-guru ya memang belum pernah melakukan pembelajaran daring seperti ini kan.
dipaksa, apalagi dipaksa karena memang kendala kondisi dipaksa seperti ini, akhirnya ya seperti ini kondisinya, akhirnya pembelajaran juga ya harus diakui pembelajaran tidak akan maksimal kan karena hal ini. Tapi setidaknya itu orang-orang yang apa ya, mereka yang berkepentingan itu belajar dari PSBB yang kemarin gitu. Kalau PSBB kemarin itu kayak gimana, terus sekarang harusnya ketika sudah mau diterapkan lagi, sudah ya berarti sudah diterapkan lagi, harusnya lebih siap gitu. Kasihan anak-anak sih sebenarnya. Iya memang kita memang harus belajar dari PSBB yang kemarin atau mungkin lockdown yang kemarin kan. Eh, ya memang harus dari awal kan guru harus dilatih kan pembelajaran daring kan. Ya memang yang sampai saat ini ya mungkin guru-guru juga ada yang mungkin belum diberi pelatihan tentang itu. Jadi sekolah termasuk juga. Ya kalau memang ya kita nggak bisa memukul ratain kan. Sekolah yang bagus dengan SPP yang mahal ya jelas pembelajarannya bisa. Dia bisa ngundang pakarnya, pemateri, dosen atau yang lain yang ahli di bidangnya untuk mengajari tanda kutip ya atau memberikan wawasan ke gurunya. Gini loh cara belajar online. Begitu juga dengan muridnya. Kalau muridnya apa namanya tadi orang mampu kan dia punya akses internet, punya laptop, punya mungkin HP ya HP Android dan lain-lain. Jadi pasti berjalan lancar. Tapi kalau yang ya mohon maaf sekolah-sekolah yang bukan seperti itu ya memang kondisinya seperti ini. Bisa jadi gurunya yang tidak paham atau gurunya bahkan tidak punya gadget atau muridnya yang nggak punya gadget atau pulsa. Nah sekarang loh zaman seperti ini loh mending mana sampean kalau disuruh milih beli pulsa atau beli nasi atau beli beras? Ya beras lah. Gimana lagi? No, saya punya pulsa. Jadi nanti kalau handphone saya itu internetnya nyala, kan ada GoPay Pay Later. Bisa pakai itu. Saya tadi sebut merek terus ya. Kita yang Ya kayak gitu, entah ya ya. gimana ya? Ya nggak bisa gitu kalau lihat sudut satu pandang aja ya nggak bisa seperti itu ya. Kita lihat juga ya dari yang Yang lain. milenial kan pasti milih milih punya akses internet kuota. Jadi nanti kan ada tuh banyak pay later yang bisa dimanfaatkan. Kan juga kita bicara kalau misalkan kita bicara pay later lah, mau pakai GoPay, mau pakai Kredivo atau yang lain. Saya kalau sebut merek semua ya karena di sini nggak bayar. Kalau bayar sih saya sebut satu merek aja ya. Jadi Bebas misalkan merek. menggunakan itu tadi ya, kan itu juga pinjaman online yang tanda kutip sekarang sudah mulai menjamur dan sebenarnya kalau lihat bunganya kan luar biasa tinggi loh. Coba aja dilihat. Iya sih, GoPay apa biaya administrasinya sebulan 7.500. Itu belum bunga. Enggak, ya itu sudah misalnya untuk awal ya kita daftar pay later awal untuk GoPay itu dikasih limit 100.000. Nah, biayanya itu 7.500. Jadi nanti ketika limitnya sudah habis jadi kita pakai pay later itu berapa plus bayar administrasi 7.500, mahal sih. Ya mahal kan kalau cuma utang 100.000 balikinnya 107.500 kan lumayan mahal kan. Mahal sih emang. Justru kalau saya mending ke bank-bank yang resmi konvensional. Intinya kan memang itu KTA kan kredit tanpa anggunan. Mereka juga tidak ingin terlalu beresiko. Kredit yang beresiko tinggi seperti itu wajar bunganya mahal dibandingkan kalau misalkan kita ke bank naruh sertifikat atau apa gitu kan ada jaminan. Jadi kalau misalkan itu bunganya jauh lebih kecil wajar. Karena Iya sih. kalaupun gagal bayar dia kan Nah, tinggal jual aja sertifikatnya kan gitu. kalau ketemunya customer yang nakal kan pakai aja pay later sampai habis, terus hapus aplikasi, selesai. Ya nggak bisa kan? Karena di situ sudah ada data KTP, data nomor HP, kadang-kadang malah sosial media. Untuk KTA-KTA yang luar biasa tanda kutip nakal, kalau GoPay kan ya harusnya terjamin lah. Itu malah menggunakan hal-hal seperti itu untuk menjebak kan. Itu masih mending 100.000 kembali 107.500. Ada kan yang bunga berbunga dan seterusnya. Bahkan kalau dilihat dari beberapa kasus itu dia harus pinjam lagi ke provider-provider seperti itu untuk membayar hutang yang sebelumnya.
bahkan akhirnya beranak pinak kan. Iya sih, kalau kita ngomongin itu pasti ngono. Iya, nggak bisa. Dan itu akses GoPay, akses itu kan hanya bisa gimana? Pinjaman online itu serem aslinya ujung-ujungnya. Memang dari itu bukan solusi. Kayak tadi, GoPay, OVO letter dan seterusnya, akses itu kan juga hanya diperoleh kalau orang tua dari murid itu punya HP Android yang mungkin bagus. Kan kita tidak bisa memikirkan satu sisi. Ya tadi saya katakan, kalau orang yang memang ekonominya tinggi ya nggak ada masalah pembelajaran online atau tidak. Bantuan pulsa itu masih nggak sih? Terakhir itu Desember dapat berapa sih ya? 50 giga atau lebih itu kalau nggak salah. Sampai sekarang belum sih. Kalau Januari kan juga belum ganti tahun. Oh, keluarnya itu nggak tiap bulan. Ya bulan, makanya kan bulan ini kan belum. Kalau kita bicara skema keuangan negara kan APBN itu kan baru diketok April kan gitu. Mungkin yang pernah terima beasiswa kan juga tahu. Januari, Februari, Maret itu nggak boleh makan dulu. Keluarnya April, kapelan kan gitu. Nggak tahu nggak boleh makan atau gimana kan gitu. Ya memang skemanya seperti itu. Beasiswaku dulu beda dong sepanjang Beda tahun. kan kita bicara skema keuangan negara. Ya gitu ya. Ya deh, semoga segera selesai lah. Kasihan pendidikan ini kalau kayak gini terus. Kayaknya emang Indonesia yang di pelosok-pelosok cuma aja yang maksudnya bukan daerah, masih di Jawa dan dekat ibu kota provinsi Semarang gitu yang notabene gubernurnya juga orang kece kan, milenial. Itu aja masih yang Demak yang sebelah sini yang tempat tinggalku aja masih kayaknya belum siap deh sekolah dari rumah karena memang anak-anak itu benar-benar pure libur. Kalau ponakanku katanya nggak ada tugas, nggak ada. Terus kemarin itu ada tugas, tapi pas ini sebelum PSBB diberlakukan ya, sebelum sekolah libur, tugas masuknya itu seminggu 3 kali dan dikasih tugas sih emang sama gurunya, tapi pas masuk itu tugasnya juga nggak diperiksa, nggak ditanyain muridnya itu gimana tugasnya sudah selesai atau apa, nggak bisa kayak gitu-gitu, enggak. Jadi yo lanjut aja, lanjut kayak gitu. Jadi kayaknya anak-anak juga, kalau anak-anak yang mulai kelas 4 itu kan sudah mulai mikir, sudah mulai bisa mikir nakal ya. Jadi lah, mau di sekolah aja nggak ditanyain, nggak dikumpulin, ngapain dikerjakan kan, ujung-ujungnya nanti juga anak-anak nggak, jadinya nggak belajar. Masa kita harus dua kali tahun ajaran itu model kelulusannya begini kan, kasihan nanti masa depan. Ya mau gimana lagi, kayak Pak Menteri Pendidikan kan sudah nyampaikan alternatifnya dua, mau satu generasi bodoh semua tanda kutip ya karena memang tidak melakukan pembelajaran sama sekali kan gitu, atau ya mau nggak mau seperti ini sistem gasrem. Jadi ya daripada, kalau saya sih mikirnya gini, ini kan situasi darurat ya. Ya walaupun banyak orang mengatakan ini bukan darurat kan, seolah-olah seperti biasa, masih ada juga yang nongkrong dan seterusnya. Tapi ini kan sebenarnya kondisi darurat. Daripada siswanya tidak mendapatkan sama sekali, saya mikirnya kan gitu, lebih baik ya nggak apa-apa lah, mau gimana lagi. Ya walaupun saya juga nggak setuju karena misalkan pembelajaran itu hanya diberi tugas saja misalkan. Kalau pengalaman saya ngajar kan saya juga tidak memberi tugas saja. Saya buat video, saya buat seperti ini, Zoom meeting atau yang lain. Tapi itu tingkat mahasiswa ya. Kalau tingkat SD, SMP ya sulit memang. Itu harus ada peran orang tua. Tapi sekarang itu SD yang mulai agak besar ya, kelas 3 lah katakan, kelas 3 itu sudah bisa ngerti, ada aplikasi Google yang bisa ditanyain segala macam. Jadi mereka kalau dikasih tugas jawabannya nyari di Google. Kan aku sempat ini ya ngasih apa ya, mendampingi anak belajar gitu ya, tak suruh cari dulu gitu jawabannya, nanti nek nggak ketemu tak kasih tahu nyarinya apa. Aku nggak ngomong yang cari dulu di buku gitu, nggak, nyari dulu jawabannya apa gitu, ambil HP bukan yang nyari dulu di buku kayak gitu kan, ambil HP. Ya gimana lagi, kita harus mengajar. Nggak salah sih, iya. emang praktis, cuman nanti kan kalau di buku kan kita
baca dulu ya, memilah jawaban yang mana. Nah kalau Google kan langsung pertanyaan langsung muncul jawaban, nggak ada yang bacaan gitu kan. Untuk apa ya, di perkembangan psikologis anak kurang bagus sih. Ya mau gimana lagi? Kalau saya sih ya memang kita harus mengajar siswa sesuai dengan zamannya kan. Sekarang zamannya sudah seperti itu, mau gimana lagi? Makanya kalau misalkan membuat soal, membuat tugas itu memang kalau saya sendiri membuat berbasis proyek, berbasis project. Jadi silakan cari aja di Google. Pasti nggak ada jawabannya kan gitu. Karena memang sistemnya berbasis proyek. Ya memang harus sering Ya anak SD sih belum bisa gitu. bisa lah. Tapi ya balik lagi kita harus melatih gurunya dulu. Gurunya Iya, gurunya dulu yang memang harus dilatihkan kan gitu. gantung gaji gurunya berapa. Kalau gaji gurunya 100.000 ya gurunya nggak mau riak, nggak mau Ya balik ribet. lagi. Ya memang kalau misalkan guru ya kita tahu lah guru itu kalau seolah-olah kalau dilihat kalau saya dulu pernah jadi guru kan seolah-olah 1 jam misalkan berapa 1 jam 25.000 misalkan ternyata itu untuk 1 bulan jadi kalau 1 bulan cuma dapat 20 jam ya 20 jam dikali 25.000 aja gajinya atau 25.000 berapa dapat cuma 500.000 mungkin Nah itu memang loh, sangat kecil itu pun besar loh 25.000 ada yang jauh lebih kecil dari itu. nggak akan ada habisnya kalau kita bahas tentang pendidikan yang di Indonesia. Iya. Banyak-banyak. Apalagi tahun ini kan guru hanya diberi sampai status PPK saja, tidak sampai ke PNS kan. Oh gitu ya, aku nggak tahu sih. Nggak Oh, tahu. nanti mungkin topik-topik yang lain lah kita bicara di hari lain tentang itu ya. Boleh boleh. Siapa gitu ya yang ngajar nanti kita ajak ngobrol dunia perguruan saat PSBB. Nah, mungkin nanti ada praktisi, ada dari guru siapa, mungkin dari teman kita bisa ajak ngobrol. Dan dari sudut pandang mahasiswa mungkin bisa, atau dari sudut pandang dosen bisa kita. Nyari guru-guru yang sekolahnya, yang sekolah yang mahal, yang siap gaji gurunya mahal. Kita nyari yang menengah ke bawah aja. Jadi Oh ya, kalau kita cari sampel ya yang lengkap toh. Ya dari atas sampai bawah kalau bisa ya mungkin. Ya nantilah, mudah-mudahan ada. Oke, gitu dulu. Oke, Yang berkesan lagi. kayaknya itu dulu deh. PSBB nantilah kita nyangkruk lagi kapan kita bahas yang lain lagi. Oke, ya. Oke, jadi untuk kali ini kita diskusinya sampai sini dulu ya. Sampai ketemu episode selanjutnya. Oke, bye-bye. Terima kasih.